Ini dibilangnya don't see your existing classes. Try another account. Gimana tuh? Don't see. Wow. Coba Bu Inan bisa Join class. Oke, join class. join Oke, join class. class. Join class, Bu. Terus masukkan kodenya. Masukkan kodenya. Iya. Join. Masih joining. Oke, yang intro to distance learning LBI ini. Iya, betul. Nah, ini tampilan dari Google Classroom. Di sini Bapak Ibu kita bisa ini kalau oke. Ini kita bisa pantau progres di sini. Bisa ini tampilan siswa ya Bapak Ibu ya. Kalau yang di saya tampilan siswa akan seperti ini, tapi kalau tampilan pengajar akan seperti ini. Nah, jadi setiap orang bisa kasih komentar atau bisa buka post baru. Ini kalau saya sebagai siswa juga bisa, ini tergantung setting. Tapi kalau pengajar itu bisa hanya kepada siswa-siswa tertentu membuat sharingnya. Misalnya nih untuk aktivitas kelas atau aktivitas kelompok, itu bisa digunakan. Lalu di classwork, ini ada tugas-tugas. Kalau pengajar bisa membuat tugas, ada assignment, ya, ada quiz assignment, ada kasih pertanyaan, ini satu pertanyaan saja, kasih bahan, material itu akan seperti ini. Jadi di sini saya sudah tambahkan bahan-bahan distance learning, termasuk Google Slide yang saya gunakan, itu bisa diakses juga, Padlet, lalu menggunakan Zoom, lalu saran dari UNESCO, aplikasi-aplikasi lain yang bisa digunakan untuk kelas jarak jauh, itu juga bisa dilihat. Sementara untuk video tutorial juga bisa dilihat di sini. Ini yang Google Classroom ada, dan juga membuat breakout room juga ada di sini nanti. Nah, enaknya adalah ini kalau untuk koordinator, seperti yang dilakukan di PPB sekarang ya, koordinator bisa buat kelas, lalu teacher-nya bisa diundang di sini. Invite teachers. Nah, ini kita bisa lihat beberapa sudah accept. Artinya kalau untuk kelas misalnya penerjemahan umum hanya ada satu kelas, kan pengajarnya banyak. Nah, ini bisa kita buat saja satu kelas. Tinggal nanti kita buat classwork-nya dan lain sebagainya. Ketika kita buat classwork, Bapak Ibu bisa nanti coba sendiri nih, kita buat assignment. Nah, assignment ini kita bisa membuat mereka memiliki template sendiri ya, Bapak Ibu. Kita bisa create docs dan lain-lain, atau kita bisa masukkan saja dari manapun nih, misalnya dari Google Drive. Terus saya pernah buat template. Nah, misalnya nih, si uji coba kolaborasi ini saya kasih sebagai tugas. Di sini ada beberapa pilihan. Mereka hanya bisa melihat, artinya mereka tidak bisa ngapa-ngapain. Mereka bisa mengedit. Kalau mengedit ini, mereka mengedit bersama-sama, berkolaborasi. Atau kita bisa buatkan satu orang satu file, sehingga mereka mengerjakan sendiri-sendiri. Itu bisa di sini. Misalnya bisa buat ujian gitu dong ya ini ya. Bisa buat ujian juga. Tetapi masalahnya mereka kalau sudah lebih waktu masih tetap bisa mengumpulkan. Hanya ada tulisannya late, berapa menit. Gitu. Nah, ini kita bisa buat seperti ini. Due date-nya kapan kita buat. Kalau ada topik, silakan masukkan topiknya atau buat baru topiknya. Ini misalnya saya no due date, atau kita tugasnya untuk siapa ditujukannya. Mau beda-beda, bisa juga. Kalau mau ada rubrik penilaian, bisa buat juga di sini rubrik penilaiannya. Ini bisa create rubrik, atau kalau sudah pernah punya rubrik bisa digunakan. Misalnya ini saya gunakan yang ini, yang contoh saja. Nah, ini bisa buat rubrik seperti ini. Jadi pemberian nilainya mereka bisa lihat rubriknya juga. Itu tinggal di-assign atau bisa dijadwalkan kapan mereka bisa mulai lihatnya. Oke, kita bisa klik assign. Kalau dijadwalkan nanti kita bisa pilih tanggal dan waktunya. Nah, ini udah ada tugas.
Kalau quiz assignment, itu kita nanti gunakan Google Form, Bapak Ibu. Bentuknya quiz. Nah, ini nanti kita dibuatkan Google Form-nya, itu harus kita edit dulu Google Form-nya. Kita bisa tambahkan soal di sini. Ini bisa tambahkan soal baru. Jenis soalnya apa, itu bisa kita buat. Nah, kita bisa tambahkan answer key. Lalu di settings, di sini, kita bisa ke quiz. Nah, apakah responden bisa melihat jawaban benarnya, bisa kita atur. Kalau misalnya kuisnya hanya untuk mengevaluasi mereka sudah seberapa paham, saya biasanya ini diaktifkan. Tapi kalau kita gunakan ini sebagai ujian, ini bisa kita hilangkan. Jadi mereka nggak bisa lihat jawaban benarnya. Seperti itu. Tinggal di save, nanti tinggal send. Atau ini kita sudah save otomatis ya, jangan lupa kita kasih judulnya. Oke. Nah, ini kita kasih instruksinya bisa, ini diatur sama seperti tugas lainnya. Lalu bisa kita schedule buat kapan, jamnya juga bisa kita schedule. Bisa dijadwalkan semuanya. Nah, ini nanti akan muncul kuis contoh. Tampilan di siswa seperti apa? Nah, ini sebagai siswa. Sebagai siswa nanti akan ada tampilan. Nah, ini nggak ada, karena tadi saya nggak buat due date ya, jadi di sini nggak muncul. Kalau saya buat due date, di sini akan ada nih, mendatang ada tugas apa yang perlu diselesaikan. Oke, kita bisa lihat semua, atau bisa di tugas kelas atau di classwork ini. Nah, saya bisa lihat nih, ada kuis, tinggal saya kerjakan. Ini saya coba kerjakan misalnya sebagai siswa ya. Tinggal kirim. Nah, kalau udah ada skornya, bisa kita lihat skor. Cuma tadi saya belum setting skor, jadi nggak bisa. Kembali ke tugas. Kalau sudah selesai. Oke. Nah, ini kita bisa kasih komentar. Komentar kelas ini bisa dilihat sama seluruh siswa. Tapi kalau komentar pribadi, hanya antara siswa tersebut dengan pengajar. Ini statusnya sudah diserahkan. Kalau saya mau membatalkan, ini bisa untuk audio juga nggak? Seandainya ada tugas, saya kasih, terus mereka kerjakan, bisa. Mereka kirim balik. Audionya bisa juga? Bisa, karena saya contoh tugas yang tadi ya. Tugas yang pertama tadi nih. Nah, di tugas yang pertama ini kan saya sudah ada sebenarnya template-nya. Tapi kalau kita ganti, mereka disuruh mengupload. Nah, kalau mau mengupload, mereka tinggal tambahkan di sini. Link. Jadi sudah merekam, tinggal linknya saja, atau filenya. Ini file audio bisa dimasukkan ke sini, tinggal upload file audionya. Lalu nanti tinggal klik. Mereka tidak perlu lagi kirim email ya, mereka bisa lewat sini. Betul. Jadi ketahuan per kelas gitu. Ketahuan per kelas. Jadi memang saran saya daripada pakai email itu ribet, ketutup banyak email lainnya, kecuali kalau Bapak Ibu membuat email khusus hanya untuk kelas. Jadi lebih baik pakai Google Classroom ini. Nah, nanti mungkin bisa koordinator, ya, bisa Doni, bisa Andika, itu ya koordinasilah membuat kelasnya, tinggal undang teachers-nya, tinggal nanti teachers-nya ya membuat lesson plan-nya sendiri-sendiri di sini. Bisa. Tinggal mereka nanti bisa menyerahkan di sini. Jadi Bu Inanti bisa mereka rekam, kirim ke sini. Tinggal nanti dengarkan saja rekamannya. Gitu. Jadi bisa gabungan antara Zoom, kemudian seandainya untuk tugas dan atau ujian atau apa,
bisa lewat Google ini. Bisa. Google Classroom ini gitu ya. Bener. Oke, saya nggak bisa kasih banyak contoh-contohnya. Bapak Ibu bisa mencoba sendiri di sini karena nih Bapak Ibu sudah diundang sebagai teacher, jadi bisa coba buat tugas, coba buat kuis, dan kalau perlu tutorial itu sudah ada di sini di video tutorial yang ini ya, yang pandemi COVID ini. Ini agak panjang memang 47 menit karena memang agak cukup lengkap. Bagaimana membuat kuis, bagaimana membuat assignment, membuat tugas, dan lain sebagainya. Itu bisa dicek nanti. Oke, sekarang kita beralih ke ini juga di sini ada bagaimana joining-nya, create assignment, cara-caranya. Ya, itu Mbak Hetty juga di chat ada. Untuk Google Classroom ada video tutorialnya. Iya, betul. Memang agak-agak kagok di awal, tapi jika sudah terbiasa sangat mudah. Ya, Mbak Hetty juga pasti sudah merasakan di PPB. Itu sangat terbantu ya, Mbak. Termasuk untuk ujian online, kita pakai Google Classroom juga di PPB. Baik. Nah, sekarang bagaimana dengan Zoom? Apa yang bisa kita lakukan? Ya, Bapak Ibu, saya yakin sudah cukup biasa menggunakan Zoom sekarang ya. Nah, di sini untuk Zoom, kita bisa lihat ada new meeting. Kalau kita mau buat meeting baru, lalu ada join di depan sini untuk ikut meeting, atau schedule meeting juga bisa. Seperti yang saya lakukan dari semalam, saya sudah kasih link karena saya sudah melakukan schedule meeting. Tinggal nanti pada waktunya ya kita tinggal start meeting saja. Akan ada pengingat di sebelah sini. Untuk membuat meeting baru tanpa dijadwalkan bisa langsung new meeting. Di sini juga ada tombol setting. Oke, ini cara kita host meeting, membuat meeting baru. Tinggal klik new meeting, tunggu koneksinya jadi, lalu kita bisa mengundang para peserta. Nah, ini tampilan layarnya ya, Bapak Ibu. Di kiri bawah, di situ ada tombol untuk mute dan juga menonaktifkan video. Lalu di kanan atas itu ada durasi meeting kita. Ada untuk mengakhiri meeting ada di kanan bawah. Lalu di panel tengah ini adalah panel meeting, panel kendali meetingnya ya, atau meeting control. Di situ ada security button. Nah, ini tombol yang baru ya, yang hanya muncul di host. Kalau di Bapak Ibu sekarang nggak kelihatan, tapi di host ada security button. Nah, ini karena isu-isu keamanan kemarin, akhirnya di updatean Zoom yang terbaru, Zoom menghadirkan security button. Di security button ini kita bisa mengatur siapa yang bisa ada waiting room dan lain sebagainya. Nah, ini contohnya security button. Kita bisa enable waiting room, disable, atau bisa lock meeting. Kalau di lock meeting berarti tidak bisa menambahkan peserta lagi, sehingga nggak ada yang penumpang gelap, ya karena kan isu keamanan kemarin Zoom bombing istilahnya, itu ada penumpang gelap, masuk ke Zoom meeting, dia punya linknya, entah dapat dari mana, mungkin linknya dibagikan di media sosial, lalu ketika dia masuk, dia melakukan share screen. Share screen-nya video-video yang tidak senonoh. Itu bahkan kalau nggak salah di PPB Salemba pernah kejadian di salah satu guru ya Mbak Hetty ya. Itu pernah kejadian juga. Nah, makanya di sini kita bisa atur. Kita bisa atur supaya peserta tidak bisa share screen, tidak bisa chat, atau tidak bisa mengganti nama mereka. Itu bisa kita atur di sini. Waiting room juga bisa kita aktifkan. Jadi kalau ada peserta masuk, tidak langsung join ke meeting kita, tapi menunggu di waiting room sampai kita masukkan mereka, kita admit. Oke, yang kedua itu ada manage participant. Manage participant ini kita bisa invite, kita bisa undang, atau kita bisa mute keseluruhan atau unmute all. List partisipannya bisa kita lihat di sini. Nah, ketika kita klik undang, yang kita bagikan bisa langsung copy invitation. Di sini ada.
copy invitation, tinggal copy, lalu tinggal kita paste atau Ctrl V di grup chat. Yang dibagikan itu intinya adalah meeting ID dengan password. Ini yang harus dibagikan. Lalu ada chat button, ya kita sudah tahu lah ya chat button untuk apa. Nah bisa juga berbagi file di sini untuk chat button. Nah berbagi file ini juga yang sering digunakan Bapak Ibu untuk tadi kalau kata Bu siapa tadi? Saya lupa. Oke, pokoknya yang tadi katanya bisa buat hacking mobile banking segala macam. Itu biasanya orang yang tidak bertanggung jawab, mereka sharing file yang filenya sendiri adalah virus atau malware. Makanya gunakanlah laptop dan laptopnya ada antivirus yang menjaga. Karena begitu ya file yang dikirimkan ternyata adalah malware, akan langsung otomatis terbaca sama antivirus. Kita bisa atur di sini siapa yang bisa chat, partisipan bisa chat dengan siapa. Itu bisa diatur. Lalu share screen button itu yang tengah, warna hijau, untuk share screen seperti yang sekarang. Ketika kita klik share screen, kita bisa pilih nih, ada screen, ada whiteboard. Ini virtual whiteboard, jadi kita bisa coret-coret. Kalau yang pakai iPad, itu bisa connect ke iPad-nya atau iPhone-nya pakai AirPlay. Atau hanya layar tertentu saja, tidak mau seluruh screen. Tidak mau seluruh layar. Kalau ini seluruh layar, jadi aktivitas apapun di layar akan kelihatan. Kalau ini hanya window-nya saja yang kelihatan. Lalu kita juga ada setting-setting lain-lain. Nah, ketika share screen di sini ada macam-macam tombol. Ya, tombolnya ini lagi saya sembunyikan. Ini tombolnya. Ada annotate. Nah, kalau kita pakai annotate, seperti ini kita bisa coret-coret. Jadi bisa menjelaskan lebih baik. Itu menggunakan annotate. Dan di sini bisa diatur Bapak Ibu ya, siapa yang diperbolehkan untuk membuat anotasi, itu bisa diatur. Bahkan ada remote control. Nah, remote control ini ada hanya pada hostnya. Dengan remote control ini, misalnya saya bisa memberikan ke siapapun itu kendali atas mouse ataupun keyboard. Jadi mereka bisa mengendalikan keyboard saya ataupun keyboard orang yang sedang host meeting. Tapi itu tentunya harus yang nge-host meeting dulu ya. Host meetingnya itu harus memberikan izin. Kalau tidak memberikan izin itu tidak bisa. Oke. Kita kembali ke ini. Baik. Lalu ada tombol untuk breakout room. Nah, kalau yang pakai gratisan, breakout room-nya nggak otomatis muncul. Harus disetting dulu. Apa sih breakout room? Breakout room ini kita bisa membagi menjadi beberapa sesi. Jadi, sesi kelompok kecil itu bisa gunakan breakout room. Misalnya kita bisa gunakan untuk brainstorming, bisa untuk group work, atau untuk interpreting, bisa untuk praktek, itu bisa. Untuk masuk ke breakout room, Bapak Ibu, dari tampilan depan Zoom kita, ini saya buka Zoom-nya, ini bisa masuk ke setting. Oke. Lalu nanti di tampilan setting, pilih View More Setting. Nah, View More Setting ini akan membawa kita masuk ke websitenya Zoom. Ini kita sign in. Oke, nah setelah kita sign in, masuk ke settings, lalu di settings ini pilih In Meeting Advanced. Oke, In Meeting Advanced. Nah, pastikan breakout room-nya aktif. Umumnya akan seperti ini tampilannya. Ini nggak bisa breakout room, tapi bisa kita setting ke aktif.
Jadi harus masuk ke webnya ya? Masuk ke webnya, benar Bu Inan. Nanti setelah aktif, dia akan aktif terus Bu Inan, seterusnya. Oke. Nah, setelah aktif, itu nanti akan muncul tombol breakout room. Di Zoom-nya ya. Itu ada muncul breakout room nanti di more atau di tampilan langsungnya. Oke. Oke, kita masih ada waktu 10 menit lagi. Di sini breakout room-nya aktif. Nah, ini kita bisa klik breakout rooms, nanti buat kelompok, dan seterusnya. Oke, Bapak Ibu, kita coba ya, saya akan bagi Bapak Ibu ke breakout rooms, supaya kita lihat seperti apa sih breakout rooms. Di sini nih saya bisa bagi seperti ini. Apakah jadi 2 room, 3 room, bisa otomatis, bisa manual pembagiannya. Saya buat yang otomatis saja. Oke, lalu muncul seperti ini. Di options ini bisa kita atur, Bapak Ibu. Misalnya breakout room-nya hanya 5 menit. Share screen-nya kayaknya nggak lihat kita kan. Oh, share screen-nya nggak kelihatan ya? Oke, sebentar. Ya, jadi ini saya lagi bikin breakout room, Bapak Ibu. Nanti bisa lihat di itu deh ya, di tutorial yang breakout room lebih lengkapnya, atau di video apa di recordingnya nggak tahu nih kelihatan atau enggak ya? Kayaknya karena Furqan pakai PPT ya. Iya benar, mungkin ketutupan PPT-nya. Jadi intinya Bapak Ibu kalau kita gunakan breakout room itu nanti kita bisa di option sini. Ini dari kita klik breakout room ya. Di options ini Bapak Ibu bisa mengatur berapa menit sesi breakout room-nya nanti akan muncul di sini. Atau kalau kita nggak mau mengatur juga nggak masalah, bisa langsung klik open all rooms. Nanti akan muncul seperti ini. Ya, ini saya akan masukkan Bapak Ibu ke room. Oke. Nah, ini sekarang semua pindah ke breakout room. Oke, nah ini di breakout room kita bisa awalnya sebelum masuk breakout room masuk bagi-bagi tugas dulu, bagi tugasnya apa. Nah ini saya contohnya masuk ke breakout room 1, nanti bisa pindah ke breakout room lainnya. Ini breakout room lainnya bisa lihat Furqan juga atau enggak? Enggak. Atau cuma enggak, hanya doang. Breakout room 1 ini doang, yang lainnya nggak bisa lihat. Gitu. Ini jadi Furqan lagi monitor yang grup 1 gitu ya? Room 1. Terus ini berarti harus satu-satu kita masuk ke breakout room untuk ngecek? Betul, Bu Inan. Kelemahannya di situ. Kita masuknya satu-satu. Jadi memang sulit untuk memantau. Jadi ya untuk simultaneous interpretation ya, terutama untuk penjurubasan simultan, itu pasti memang kita kesulitan untuk memantau keseluruhan. Karena masuk satu, dari sini baru kita pindah ke breakout rooms lainnya. Gitu. Punya 2 komputer ya? Iya. Kecuali mungkin Bu Inan punya beberapa account Zoom. Nah, setiap account dimasukin ke breakout room yang beda-beda. Tapi ya harus yang satu di HP, satu di laptop, satu di tablet. Ribet. Iya. Ini masalahnya latihannya. Tapi di sini nanti bisa pakai video juga kan? Video bisa dipasang? Bisa. Oke, sekarang video bisa dipasang. Di setiap breakout room? Iya. Ya nanti kita bisa minta satu orang untuk memasang videonya. Jadi harus mereka pasang sendiri, nggak bisa dari kita? Nggak bisa. Kan kita cuma bisa masuk di satu breakout room doang.
Jadi kita bisa kasih filenya atau kasih linknya aja ke mereka lewat chat. Oke. Jadi bisa, oke kita masuk ke main session dulu ya Bu. Oke, ya kita masuk ke main session. Oh iya, oke. Ya. Tadi breakout room seperti itu. Jadi memang di breakout room itu, bentar, masih ada yang masuk lagi. Ya. Jadi memang di breakout room, kalau kita caranya adalah ya pertama di awal kita kasih tugas dulu ke mereka. Kita bagi tugas ke mereka. Kalau ada file yang perlu mereka lihat, ya kita kasih filenya dulu. Mungkin bisa juga breakout room-nya manual. Jadi udah kita bagi-bagi kelompoknya. Nah, nanti bisa kita minta satu orang sebagai moderator. Sebelumnya ya, kita udah, tolong dong kamu jadi moderator, nanti di breakout room kasih file ini, lakukan ini. Itu bisa juga. Jadi memang ya tetap ada keterbatasan karena sebagai host kita cuma bisa masuk ke satu breakout room, pindah ke breakout room lainnya. Kita nggak bisa memantau secara bersamaan breakout room-nya. Kelemahannya itu. Tapi atau ya kalau simultan agak susah ya. Kalau konsekutif ya mungkin kita bisa kasih mereka videonya sekarang di sini. Karena Bapak Ibu kalau di settingan audio di situ kan bisa kalau kita share screen ya, itu video suara dari screen, suara dari komputer itu juga ikut masuk. Jadi kalau kita sharing video juga suara dari komputernya masuk juga suara videonya. Sudah otomatis seperti itu. Ada pertanyaan Bapak Ibu mungkin? Yang saya pikirkan ini masih sebetulnya simultan itu nanti bagaimana begitu? Iya, memang repotnya di situ Bu Inan. Jadi mungkin kasih mereka aktivitas dulu, gambaran di breakout room, nanti baru Bu Inan masuk satu, mereka praktek. Coba praktek, nanti baru Bu Inan pindah ke yang berikutnya, mereka praktek di depan Bu Inan, bagaimana. Atau ya bagi tugas, satu kelompok ada 3, mungkin satu yang jadi pembicara, satu jadi interpreter, satu kasih feedback. Nanti bergantian. Nanti baru di sesi plenary seperti ini, nanti sambil Bu Inan pindah dari satu ke yang lain, nanti di sesi plenary baru apa kesulitannya dan sebagainya macamnya itu bisa ditanyakan. Ya, time consuming aja gitu. Jadi harus satu. Sangat. Karena memang dari survei kemarin gitu, saya googling nih gimana ya caranya kira-kira buat simultan. Terus terang di internet saya nggak nemu satupun gimana caranya ngajarin simultan dengan cara online. Jadi iya, itu saya juga bicara nih dengan berbagai pengajar ya dari macam-macam tempat ya dari seluruh dunia. Ya mereka kesulitan terbesar mereka yaitu pas simultannya. Betul. Karena kalau mereka sudah jadi juru bahasa untuk latihan tidak masalah. Ini orang yang belum pernah. Jadi yang benar harus dibimbing gitu. Iya. Jadi ya memang sulitnya di situ. Atau ya mungkin bisa juga saran saya kita gunakan grup chat gitu Bu. Grup chatnya adalah ya simultan ya susah juga ya kalau konsekutif bisa. Iya kalau konsekutif tidak ada masalah. Nggak masalah. Nah simultannya memang yang sulit. Atau Ibu bisa juga simultan ini adalah mereka bertiga bikin sesi Zoom, lalu mereka merekam sesi Zoom-nya, Bu. Ada yang jadi speaker, ada yang jadi interpreter. Nah, nanti mereka rekam, lalu sharing rekamannya. Tapi sekali lagi time consuming memang. Bu Inan jadi harus ngecek satu-satu, dengerin satu-satu, kasih feedback. Jadi pasti makan waktu. Satu-satu. Ya. Dan itu satu orang itu bisa 20 menit, 15 menit kan? Bisa 15 menit dengarkan. Betul. Nah, itu. Oke, memang. Atau bisa dipotong Bu jadi video mungkin videonya 5 menit aja gitu. Tapi mereka simultan. Tapi ya kalau kelas basic sih biasanya kalau yang kelas basic itu ya 5 menitan gitu. Iya. Tapi kalau sudah masuk ke yang advance itu harus 15 sampai 30 menit. Benar. Iya, memang kesulitannya di situ. Tapi ya salah satu yang kita bisa gunakan sekarang ya yang paling mendekati adalah breakout room ini. Atau mungkin yang lain ada saran? Boleh juga gitu kalau yang lain punya saran.
untuk penjuru bahasaan yang memang khusus lah ya. Ya nggak usah online, offline aja